Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman semuanya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita. Mudah-mudahan tambah hari, tambah ilmu, tambah hari, tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini di pembelajaran PAI kita akan sama-sama membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tentu saja ini adalah bagian amalan yang sangat terpuji yang harus kita lakukan, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Teman-teman semuanya, kedua orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa pada kita. Bayangkan ibu kita telah mengandung dengan susah payah, melahirkan kita, menyusui dan merawat kita. Begitu juga dengan ayah kita. Beliau telah membantu ibu kita pada saat mengandung, melahirkan dan merawat kita. Bahkan ayah kita susah payah mencarikan uang untuk kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghormati kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Begitu perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ihsan, wabil walidaini ihsana, dalam hal perbuatan yang berkaitan dengan orang tua, karena kata tersebut itu mengandung pengertian berbuat baik tanpa mengharap balas dan imbalan sebagaimana yang telah orang tua lakukan kepada kita. Ya. Orang tua kita, ibu kita selama 9 bulan melahirkan dan merawat kita serta mendidik tanpa mengharap imbalan apapun dari anaknya. Mereka hanya menginginkan kita itu anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, berpendidikan, mendapatkan hidup lebih baik serta selalu taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu kekeliruan besar jika ada seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya dengan harapan adanya imbalan balasan dari orang tuanya. Seharusnya mereka selalu mengingat dengan apa yang telah diberikan orang tua kepada kita. Seandainya seorang anak memberikan banyak harta kepada orang tuanya, niscaya tidak akan dapat menggantikan apa yang telah diperbuat oleh orang tua kepada anaknya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah taala qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala birrul walidain qultu summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian apalagi wahai Rasul? Kemudian Rasul mengatakan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya mengatakan lagi, kemudian apa lagi? Maka Rasul menjawab, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua adalah bagian dari amal yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, kita dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama, menaati segala perintah orang tua, kecuali dalam hal maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Tentu saja banyak sekali amalan-amalan yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Bahkan di ayat yang tadi, di surat Al-Isra ayat ke-23 itu, Allah mengatakan, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا uff. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian itu ah. Berkata ah saja itu tidak boleh, apalagi membentak, ngotot kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka yang oleh Allah Subhanahu wa taala diancam bagi orang-orang atau anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Jadilah kita seperti Uwais Al-Qarni, seorang sahabat yang senantiasa kita dengarkan kisahnya. Bagaimana Uwais Al-Qarni senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita sudah mengenal, sudah mengetahui sosok pemuda yang soleh, yang sangat memuliakan ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni yang senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Sang ibu yang sudah tua sangat ingin sekali pergi haji. Padahal dengan kondisi ketika itu yang tak ada uang, Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Dari Yaman, perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Melewati padang tandus yang panas. Orang-orang pergi ke Mekah biasanya itu menggunakan unta untuk membawa banyak perbekalan. Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar agar ibunya bisa berangkat ke tanah suci. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan Uwais membuat kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang yang menganggap aneh tindakan Uwais tersebut. Teman-teman semuanya, setelah 8 bulan berat, lembu Uwais telah mencapai 100 kilo. Saat tiba di musim haji, Uwais merasa otot-ototnya sudah kuat dan siap mengangkat beban berat. Dia pun menggendong sang ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Akhlak Uwais terhadap kedua orang tuanya, salah satunya ibunya. Dia sangat memberikan perbaikan yang baik, memberikan ketaatan yang baik kepada ibunya, memberikan sesuatu yang diinginkan oleh ibunya. Maka mari kita bercermin kepada Uwais Al-Qarni dalam hal berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bersama orang tua kita masih ada. Berusahalah untuk berbuat baik kepada keduanya, bertutur kata dengan baik, tidak berbuat kasar, sopan dan santun terhadap orang tua kita.
memperhatikan dan mematuhi jika dinasihati, mendoakannya agar selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun jika orang tua kita sudah meninggal, tetap kita harus berbuat baik kepada ibu bapak kita. Menyolatinya, memohonkan ampun, melaksanakan janjinya, menghubungi keluarga yang sebelumnya tidak dapat dihubungi, memuliakan teman-temannya. Itu salah satu berbuat baik kita kepada kedua orang tua kita jika orang tua kita sudah tiada. Maka oleh karena itu, jadilah anak yang senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Karena kita jahat kepada orang tua kita, tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadilah seorang anak yang taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa senantiasa doakan kedua orang tua kita sehabis melaksanakan sholat 5 waktu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi anak-anak yang soleh, yang taat, berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.